Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Oktavianirawan. Saya jurusan Sistem Informasi Fakultas FTKI. Sebagai bentuk untuk mengumpulkan tugas satu matkul Big Data Analysis, saya akan membuat vlog yaitu 5 vlog software. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah software Tableau Software. Apa itu Tableau Software? Tableau dikenal sebagai aplikasi bisnis andalan yang banyak dipakai oleh para analisis untuk menemukan insight sebuah data dengan cepat. Tableau juga merupakan salah satu software aplikasi yang menghasilkan produk visualisasi data yang lebih efektif dan juga membantu mengambilkan keputusan di perusahaan. Beberapa produk Tableau yaitu Tableau Desktop, Server, dan Online. Selanjutnya, tujuan awal Tableau Software adalah untuk mengkomersialkan penelitian yang dilakukan di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Stanford antara tahun 1999 dan 2000. Di sini ada berbagai 5 jenis Tableau, yaitu ada Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Reader, Tableau Public, dan Tableau Online. Selanjutnya adalah contoh penerapan dashboard sistem di perpustakaan dengan menggunakan aplikasi Tableau Software. Di sini gambarnya tidak terlalu jelas, mohon maaf. Tapi di sini kita bisa lihat ada grafiknya, ada diagramnya juga. Jadi ini adalah grafik untuk sebuah perpustakaan dengan menggunakan aplikasi Tableau. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Tableau. Yang pertama, kelebihannya adalah instalasinya jauh lebih mudah, konfigurasi server lebih mudah juga, akses dan manajemen mudah, dan arsitektur lebih sederhana sehingga mudah melakukan root. Selanjutnya, kekurangan dari aplikasi tersebut adalah server hanya bisa diinstal di Windows 32 bit dan 64 bit. Tidak ada pilihan media penyimpanan data aplikasi saat instalasi. Lalu, jenis cat lebih sedikit dibandingkan OBI. Lalu, layar physical tidak di-insense, tidak memiliki layar bisnis dan layar presentasi. Selanjutnya, ini lampiran jurnal referensi untuk sebuah aplikasi Tableau. Ini saya mengambil jurnal dari sini. Lalu kita akan membahas apa itu Kinaim Software. Ini adalah yang kedua. Kinaim Software adalah menggabungkan sebuah komponen untuk menggali informasi atau data mining dan machine learning. Tool ini merupakan open source, akan membantumu dalam menganalisis dan menampilkan data melalui visual programming. Kinaim juga adalah Frankfurt Analysis data berperingkat tinggi dengan penerapan yang luas dan banyak integrasinya dengan produk lain, seperti berbasis data bahasa, kerangka pembelajaran mesin, dan kerangka bekerja dalam filosofi. Kelebihan dari software tersebut adalah, atau kelebihan dari software Kinaim, yaitu mengambil data dari file atau database atau mengekspor data dalam berbagai format. Lalu juga memanipulasi data, memproses memasukkan data, penyaringan grup. Lalu tampilannya juga visual datanya hasilnya lebih aktif tampilannya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari aplikasi Kinaim tersebut. Nah, ini adalah alur dari jalannya aplikasi Kinaim tersebut. Frankfurt Analysis Kinaim sangat cocok untuk proses ETL atau memindahkan data dari sini ke sana dan membersihkan. Lalu pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, pemrosesan bahasa alami, integrasi API, analisis visual interaktif. Nah, saya ini mendapat referensi jurnalnya dari sini, Kinaim Open Source Solution.
Lanjut, kita akan membahas tentang Synsense Software. Apa itu Synsense Software? Synsense mampu menyederhanakan analisis data, oleh karena itu, hasil olahan data tidak hanya dapat dipahami oleh tim analisis, tapi juga menggunakan pengguna yang lebih awam juga lebih memahami. Tool ini menawarkan beragam fitur, mulai dari pengaturan tampilan dashboard sesuai keamanan dan kebutuhan visualisasinya, sehingga kemampuan analisis yang mantap. Tujuan dari software tersebut adalah digunakan untuk merumuskan pertanyaan kompleks dengan perhitungan khusus untuk melakukan analisis data. Lalu, Anda dapat menggunakan widget visualisasi data untuk memvisualisasikan data yang kompleks dapat menguntungkan bisnis Anda. Dan data tersebut sering dianalisis dengan departemen bisnis untuk membuat data mentah menjadi bermakna untuk bertujuan bisnis. Lalu, ia datang dengan berbagai fitur eksplorasi data untuk membantu menganalisis data yang lebih aman atau lebih nyaman. Nah, ini adalah suatu gambaran dari aplikasi Synsense. Kita bisa lihat di sini ada dua gambar. Lanjut, saya akan membahas aplikasi Looker. Apa itu aplikasi Looker atau apa itu software Looker? Looker menciptakan inovasi pamphlet bisnis intelijen berbasis web. Looker termasuk tool yang lebih cocok bagi pengguna yang telah berpengalaman dan membaca atau memakai data dengan proses ekstrak. Pemakai dapat membentuk dan mengubah data sesuai kebutuhannya. Looker juga menyediakan kemudahan kepada pekerja berbagai akses terhadap berbagai data, sehingga memungkinkan semua pekerja menjalani kebebasan sebagai satu tim yang utuh. Salah satu data analisis tool ini bisa menyampaikan data langsung ke tool dan aplikasi yang kamu gunakan. Looker juga memungkinkan pengguna untuk memberikan pernyataan rumit selama pemakai bahasa bisnis yang umum. Lanjut, saya akan membahas kelebihan dari software Looker. Keunggulan dari pamphlet Looker ini adalah teknologi ini mudah menganalisis data, memberikan informasi secara instan, tepat waktu, dan perusahaan lebih relevan selalu ditunggu oleh tim. Pemasaran dan keuangan dan layanan pelanggan. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah aplikasi Looker. Sini kita juga bisa lihat ada grafiknya. Memang agak lebih sulit sih. Lanjut, ini adalah referensi jurnal dari sebuah aplikasi Looker. Nah, yang terakhir adalah software Domo. Apa itu Domo? Domo merupakan ruang manajemen bisnis yang berbasis cloud. Software ini mampu menggabungkan sumber data seperti database dan software berbagai cloud. Kecepatan dan pemahaman data merupakan fokus dari Domo. Kemampuan bisnis intelijen ini memungkinkan kolaborasi melalui visualisasi dan fitur pemberian komentarnya. Domo adalah alat dashboard berbagai cloud ketika mereka mengatakan pamphlet mereka menciptakan organisasi yang benar-benar terhubung secara digital. Mereka berarti dapat memberikan wawasan dan visibilitas ke semua sumber data. Sumber apapun yang tidak memiliki koneksi asli dapat diakses melalui API. Lanjut, ini adalah sebuah gambaran dari aplikasi Domo. Ini adalah contohnya dari aplikasi Domo. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.